Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 38 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salah satu tandanya orang yang masih hidup adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Yesaya 38 merupakan doa Raja Hizkia pada saat dia sakit. Kalau nanti Ibu Bapak bisa lihat di ayat 16-17. Jika ada beberapa hal yang harus kita pelajari, maka salah satunya adalah belajar untuk bersyukur. Seringkali kita lupa berterima kasih kepada Allah dalam banyak hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena kita lebih fokus kepada masalah dan pergumulan kita. Kita lupa bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kita lupa bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, usaha, bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lupa bersyukur buat rumah yang masih kontrak barangkali, atau yang sudah dimiliki. Kita seringkali lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita pun lupa bahwa kita memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup. Ini disebabkan karena kita seringkali fokus kepada masalah. Jangan menjadi silau hanya karena kesuksesan orang lain dan tidak mensyukuri keadaan kita saat ini. Jika kita bersyukur, itu akan memberi semangat yang berbeda terhadap setiap apa yang kita lakukan. Jika kita mau bersyukur secara konsisten, itu menambah kualitas hidup yang bermakna bagi kehidupan kita. Tanpa rasa syukur, semua yang baik dan indah akan terasa jelek dan menyakitkan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan terasa menderita. Akhirnya tiada hari tanpa kegelisahan, tiada saat tanpa kejenuhan. Sesungguhnya bukan hidup yang membuat kita jenuh, tetapi kehidupan atau ketiadaan rasa syukur yang membuat semuanya terasa jelek dan menjemukan. Supaya kita mengalami kebahagiaan, bukan lebih dulu karena kita harus bahagia. Ingatlah, bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur. Seringkali kita melihat kesusahan orang lain lebih ringan daripada kesusahan kita. Padahal belum tentu demikian. Karena kita sekali lagi hanya fokus kepada masalah kita. Jiwa atau hati kita yang bersyukur akan berbahagia walaupun ada masalah pergumulan. Dalam Mazmur 109 ayat 30, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi aku akan sangat bersyukur kepada Tuhan sambil memuji-muji Dia di hadapan setiap orang. Pemazmur mengatakan dia akan sangat bersyukur kepada Tuhan sambil memuji-muji Dia di hadapan setiap orang. Kita mengetahui bagaimana sang pemazmur begitu banyak tantangan yang berat yang dia hadapi, begitu banyak pergumulan yang dia hadapi. Tapi pada akhirnya dia berkata bahwa dia akan sangat bersyukur kepada Tuhan sambil memuji-muji Dia di hadapan orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita sekalian supaya kita selalu dipenuhi syukur kepada Tuhan. Karena tanda orang yang masih hidup, dia bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini Tuhan. Engkau mengajarkan supaya kami bersyukur kepada Engkau. Karena orang yang bersyukur, itu tandanya dia masih hidup. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami selalu bersyukur kepadamu. Karena firman-Mu juga berkata supaya kami bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami semua
Penuhilah hati kami dengan ucapan syukur kepada Engkau. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami kurang bersyukur kepada-Mu Bapa. Tapi hari ini kami mau belajar untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Terpujilah Bapa, kami ucap syukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa.